Shalom. Selamat pagi, puji Tuhan. Kita bisa sama-sama hadir di tempat ini untuk sama-sama melayani Tuhan. Mari sama-sama kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Mari naikkan rasa ucapan syukurmu kepada Tuhan. Haleluya Yesus, amin, 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 amin. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala berkat Tuhan yang telah Kau berikan Tuhan dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas nikmat kesehatan Tuhan yang telah Kau berikan pada kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Kau sungguh baik Tuhan, Kau sungguh baik Tuhan untuk hidup kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Dan intinya Tuhan kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya Tuhan. Ajaib nama-Mu Tuhan, haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya Yesus, amin, 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 amin. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus, amin, 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 amin. Haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Kami bersyukur Bapa yang baik, oleh karena anugerah Tuhan bagi kami boleh ada nikmati berkat-Mu, berkat pertolongan Tuhan, penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami boleh melewati sepanjang malam ini, sehingga kami boleh ada pada saat ini semua oleh karena anugerah Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan, menikmati berkat-berkat penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Sehingga saat ini ketika kami berada di tempat ini, kerinduan kami rindu mempersembahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah kiranya kuasa-Mu, otoritas-Mu yang terus berdaulat dalam hidup kami, menguduskan kami, melayakkan kami, mengampuni kami dari setiap kesalahan pelanggaran-pelanggaran kami, sehingga layak kami Tuhan untuk memuji, menyembah Engkau, meninggikan Engkau di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Bapa yang baik. Oleh sebab itu Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Bahkan ibadah kami Tuhan saat ini Tuhan, kami percayakan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya kami umat-umat-Mu, ada kerinduan Tuhan untuk meninggikan, memuliakan Engkau dalam ibadah kami. Oleh sebab itu Engkau ambil alih semua pelayanan pada saat ini, dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Kuasa Roh Kudus-Mu yang berkarya di tengah-tengah ibadah kami, sehingga kami penuh dengan sukacita, kami penuh dengan sorak-sorai untuk kami meninggikan Engkau Raja kami di atas segala raja. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Bapa yang baik. Engkau yang mengurapi semua hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau. Urapan-Mu, kuasa Roh Kudus-Mu berotoritas dalam hidup kami, sehingga pelayanan kami Tuhan pada saat ini adalah pelayanan yang diberkati Tuhan, pelayanan yang menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih untuk urapan-Mu bagi kami. Kami berdoa jika kami beribadah kepada-Mu, kuasa kegelapan tidak mau tinggal diam mengganggu jalan ibadah kami. Dalam bentuk apapun yang mau bekerja mengganggu kami, mengganggu setiap hidup kami, prasarana-prasarana yang kami pakai untuk kami beribadah kepada-Mu, kami tolak kuasa iblis dalam nama Yesus. Darah Yesus yang berkuasa. Kami percaya hanya kuasa-Mu yang bekerja di tempat ini, sehingga kami penuh dengan sorak-sorak kemenangan, karena kami Tuhan memuji, memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa untuk umat-umat-Mu yang dalam perjalanan, hentar terus mereka dengan kuasa-Mu, sehingga mereka boleh tiba di tempat ini. Sama-sama kami memuji, meninggikan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur dan kami memulaikan ibadah kami. Kami buka dan tabiskan ibadah kami pada saat ini dalam satu nama yang ajaib, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan.
perkatakan Tuhan Yesus baik.
boleh dipersilakan untuk duduk. Haleluya. Ya, puji Tuhan saudara, pagi hari ini kita ada dalam rumah Tuhan, bisa beribadah bersama-sama. Ini masih ada kursi di atas, ini tidak usah turun. Para pelayan-pelayan di atas. Beberapa hari ini kita menikmati hujan-hujan terus untuk di sini ya. Tapi di Jakarta ada yang banjir juga. Ya, kayak kita doakan supaya cuaca bisa baik lagi, orang tidak kena banjir, dan terlebih semua sehat-sehat. Mari kita buka Alkitab kita, saudara, di dalam Mazmur pasal 96. Ayat yang pertama kita akan baca sampai ayat yang 10, saudara. Mari bangkit berdiri. Di lantai bawah juga mari bangkit berdiri. Perikop di sana Allah, Tuhan dan Hakim seluruh dunia. Ayat 1 saya, ayat 2 saudara ya. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, katakan keselamatannya daripadanya, dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan terpuji sangat, Dia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya, kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke bakarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja, sungguh dekat dunia, tidak goyah. Dia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak, biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah berjaya terhadap segala yang di atasnya, maka segala pohon di hutan bersorak-sorai. Terakhir di hadapan Tuhan, sebab ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Amin. Tuhan berkati, silakan duduk kembali. Saudara, dari ayat 1 sampai ayat 13 kita baca ayat-ayat ini. Memang saudara ini berbicara tentang suatu ungkapan-ungkapan yang ada di dalam bait Allah, dan suatu kebenaran firman yang diungkapkan juga bagaimana yang akan terjadi di akhir zaman, bagaimana saudara yang harus dilakukan oleh umat-umat Tuhan pada waktu itu, tentu ya, menyampaikan kebenaran firman Allah ini sehingga diserukan, katakanlah di antara bangsa-bangsa Tuhan itu Raja. Jadi bagaimana pemazmur ini memperkenalkan tentang Tuhan, bagaimana pemazmur ini menceritakan apa yang kau harus lakukan di dalam rumah Tuhan, sehingga dia berkata, pujilah Tuhan, bernyanyi-nyanyilah bagi Tuhan. Ini menyambut kedatangan Tuhan yang akan segera datang, begitu saudara. Sehingga saudara, melalui ayat-ayat pembacaan ini, saudara, bagaimana khususnya kita melihat apa sebetulnya yang disampaikan juga dalam pemazmur ini di dalam rumah Tuhan. Jadi di dalam rumah Tuhan ketika kita baca, saudara, ada kebenaran-kebenaran firman yang disampaikan, dan juga saudara, bahkan pengajaran-pengajaran tentang akhir zaman. Dia berkata tadi tentang Tuhan itu akan datang, memperkenalkan tentang Tuhan itu siapa, Tuhan itu Raja, Tuhan itu Maha Kuasa, dikatakan begitu. Dan apa yang harus dilakukan oleh umat Tuhan? Dia berkata umat Tuhan harus bernyanyi bagi Tuhan, bahkan umat Tuhan itu harus bersorak-sorai bagi Tuhan. Nah selanjutnya saudara, di dalam saya bilang ayat 1 sampai ayat yang ke-13,
di mana pemazmur sudah menceritakan, saudara, tuh kegiatan-kegiatan tentu kita, saudara, di dalam rumah Tuhan itu baik dia katakan kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, sujudlah menyembah, bahkan datanglah kepadanya dengan gemetar, katakanlah kepada bangsa-bangsa Tuhan itu Raja. Namun saya akan fokuskan, saudara, salah satu kegiatan tentu di dalam rumah Tuhan. Di dalam ayat yang ke-8, mari kita baca ayat yang ke-8, saudara. Ayat yang ke-8, 1, 2, 3. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Saudara, saya bilang ini salah satu kegiatan yang ketika orang percaya itu ada di dalam rumah Tuhan. Saya punya 4 poin tema yang sudah saya sampaikan cukup lama, saudara, tapi saya sudah menyampaikan 3 poin. Poin ketiga kemarin saya memaksakan selesai dengan dengan topik kita, topik tentang persembahan, dan saya membuat tema-tema kecil di dalam. Begitu, saudara, kan kita saya perhatikan, saya kalau berkhotbah itu tentu saya punya topik dulu, baru saya mau buat tema-tema apa, dan saya membagi itu empat bagian dalam satu topik itu, dan saya membuat tema-tema. Saudara ingat saya sudah mengajar saudara tentang topik persembahan itu, saudara, khususnya dalam rumah Tuhan, persembahan dalam rumah Tuhan. Dan saudara masih ingat, saudara, saya poin pertama saya menyampaikan dalam tema itu tentang pelajaran mengenai persembahan di dalam rumah Tuhan. Dan kedua, saudara masih ingat ya, persembahan yang saudara, dipersoalkan oleh Tuhan. Saya masih ingat itu ya, saudara. Dan ketiga, minggu lalu saya menyampaikan, saudara, tentang persembahan itu, mengenai tujuan persembahan itu supaya, ingat saudara, supaya ada keseimbangan baik dalam rumah Tuhan dan dalam rumah kita, dan juga baik dalam pribadi kita dan dalam hamba Tuhan. Nah, itu poin yang ketiga. Jadi saya kan kalau menyampaikan firman itu taruh topik, baru bikin tema, baru tema itu saya bikin 1, 2, 3, 4. Ya, makanya kalau sudah lihat ini Pak Gembala ini kalau nyampein khotbah satu topik ini bisa lama. Karena saya pasti begitu, ya. Buatnya begitu. Ntar poin 2A, 2B, 2C begitu ya, atau 2.1. Bisa panjang, saudara ya. Nah, ini kalau topik tentang persembahan ini hari ini, saudara, saya bagi 4 kan tentang topik ini. Nah, sekarang ini kita akan masuk di bagian keempat ini, saudara. Dari minggu lalu kita sudah bahas tentang tujuan Tuhan mengajarkan kita tentang persembahan itu, supaya dikatakan tujuannya tentang persembahan itu Tuhan ajarkan untuk kita lakukan supaya ada keseimbangan di sana. Dan yang terakhir ini, saudara, yang keempat ini mengenai nasihat dalam persembahan. Nah, tentu ada nasihat di dalam sebuah persembahan itu. Nah, saya kembali lagi, saudara, dari ayat-ayat yang kita baca tadi, sama, saudara, saya mengambil dalam satu konteks ini kegiatan di dalam rumah Tuhan. Dan salah satu kegiatan dalam rumah Tuhan, kalau saudara perhatikan tadi, selain memuji menyembah Tuhan, mendengar firman Allah, dikatakan juga ayat yang ke-8 ini, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Jadi memang kegiatan-kegiatan seperti membawa persembahan itu, saya mungkin waktu lalu sempat menjelaskan, memang dari dulu kegiatan itu, saudara, tetap dilakukan dan dilakukan terus. Sebelum saya masuk, saudara, karena ini topik nasihat ya, saudara, nasihat dalam persembahan. Pentingnya begini, saudara, persembahan itu tetap dilakukan. Kita bersyukur ya, saudara, khususnya kita di Indonesia ini, untuk gereja itu masih bisa dibilang masih sistem kolektif dari umat sendiri. Maksud saya begini, bukan seperti Eropa atau Cina atau Amerika, banyak gereja-gereja yang sudah justru dibiayai pemerintah. Coba saudara pikir ya, mungkin saudara dengar, wah lebih enak begitu ya. Kan enak ya kalau dibiayai pemerintah ya, saudara. Pokoknya pemerintah biayai semua, gerejanya, bangunannya, begitu ya, dibiayai. Pendetanya juga sudah digaji oleh pemerintah.
Saudara, saya bilang tadi, bersyukur kita di Indonesia masih kolektif oleh gereja lokal itu, bukan di bawah pemerintah itu. Nah begini, saya kasih lihat dulu saudara sejarah gereja ya. Saudara tahu, Kristen ini ketika setelah Tuhan Yesus mati, kan terus setelah itu rasul-rasul mulai menginjil di abad pertama, mulai abad kedua, saudara, bapak-bapak gereja juga begitu menginjil. Abad ketiga, saudara. So bisa bayangkan, dalam waktu tidak ada 300 tahun, 200 tahun lebih. So bisa bayangkan, bisa dibilang kekristenan itu menguasai seluruh dunia. So bisa bayangkan ya. Kekristenan menguasai seluruh dunia. Karena pada waktu itu kaisarnya yang menguasai dunia itu jadi Kristen. Saudara, hebat ya saudara. Nah kita lihat ya, apa yang terjadi saudara. Setelah itu saudara, tentu pemerintah dunia ini menguasai dan dia justru fasilitasi semuanya. Saya tahu apa dampaknya saudara. Saudara tahu bahwa kekristenan itu hancur total saudara. Abad keempat, saudara, abad kelima, Kristen habis saudara. Kita ingat Turki itu, kalau saudara lihat sekarang, Turki itu nanti satu waktu, lalu sempat saya bilang waktu saudara nabung pergi ke Israel. Ini satu waktu saudara nabung, satu waktu saudara bisa pergi ke Turki. Turki itu dulu, kalau saudara baca, itu jemaat Efesus, jemaat Smyrna, jemaat Pergamus, jemaat apalagi di sana 7 jemaat itu, Philadelphia, Kapadokia, itu ada di Turki saudara. Dan Turki sekarang itu ada hampir 99% itu adalah Muslim. Bisa bayangkan ya. So tahu gereja itu ketika saudara tidak gereja itu ketika sudah dibiayai oleh pemerintah, saudara, betapa peranan persembahan itu akhirnya berkurang. Dan akhirnya orang datang, ya sudah, datang saja. Berapa waktu lalu saya ada anak di klaster kami di Georgia, dia pulang dari Kanada. Kanada atau mana ya? Stefan dulu sekolah minggu di sini. Kanada ya. Dia dulu anak sekolah minggu di sini. Dia kuliah di Kanada. Dia pulang dan cerita sama saya. Aduh, kalau di sana kan mayoritas harusnya Kristen. Kan gereja yang gede-gede banget. Nah, terus gede-gede itu semua pemerintah yang bangun. Tapi kalau ke sana gede gereja besar, itu punya 10 jari itu. Taruh aja di situ. Untung-untung kalau nyampe orang di dalam. Waduh, kaget juga saya. Kenapa ya? Padahal sudah difasilitas oleh pemerintah. Jadi maksudnya begini saudara, mungkin saya menyimpulkan, karena melihat sejarah-sejarah saudara, di Eropa kalau saudara, dan saya juga bisa ke sana, saya belum pernah ke Eropa untuk ikut ibadah juga di sana, pengen juga, tapi banyak senior-senior yang sudah ke sana menceritakan gereja di sana sama. Banyak justru kalau saudara mendengar baik di Eropa, di Amerika, saudara, banyak gereja sekarang diambil alih oleh pemerintah. Bahkan ada gereja dijadikan tempat ibadah yang lain, ada gereja dijadikan bioskop, karena itu punya pemerintah. Pemerintah ambil lagi, karena umatnya tidak ada lagi. Nah, di sini saudara kita lihat peranan-peranan persembahan dalam setiap pribadi kita. Begitu peranan rohani itu luar biasa sebetulnya. Jadi kalau Tuhan masih menyuruh umat Tuhan itu memberi persembahan, sebetulnya kalau kita membahas minggu lalu itu, bukan kamu untuk dibebani, kata firman Allah, supaya ada keseimbangan dan pertumbuhan rohani kamu itu terjadi. Karena coba saudara bayangkan, orang kalau dia tidak ada di saudara, tidak melakukan persembahan lagi di dalam satu kegiatan ibadah, saudara, ternyata itu sangat-sangat mempengaruhi kerohanian dia. Dia akan malas lagi, dia merasa segala sesuatu sudah pemerintah lakukan, begitu. Ya pendetanya sudah digaji, rumah Tuhannya sudah dibiayai pemerintah, kita datang duduk diam aja. Itu membuat orang jadi malas beribadah. Tidak ada pertumbuhan rohani. Dan saya bilang tadi, itu menjadi satu sejarah yang seharusnya gereja itu menangkap itu. Menangkap sangat berbahaya. Kelihatannya enak kalau dibiayai pemerintah, tapi itu sangat berbahaya terhadap kerohanian. Kerohanian kita sangat berbahaya. Begitu. Nah, kita bersyukur, saya bilang tadi kembali, kita bersyukur saudara. Ya sekali lagi ini karena
saya sedang membawa saudara tentang topik nasihat terhadap persembahannya, supaya saudara tangkap. Nah, kita bersyukur saudara di Indonesia ini, khususnya kita di gereja GPDI dari dulu memang dirintis ini. Jadi selalu membangun gereja ini dalam sistem kalau persembahan itu atau membangun gereja itu, mendirikan gereja itu selalu diajar dengan kolektif. Jadi pendetanya harus mengajar jemaat karena itu sangat berperan penting. Sehingga kalau seandainya saudara tidak memiliki pengetahuan ini, kalau saudara tidak memiliki pengetahuan seperti saya katakan tadi, atau pertimbangan saudara rohani bagi saudara melihat dengan sejarah gereja bagaimana ketika pemerintah justru ada di dalam gereja, menopang gereja dalam konteks keuangan, dia biayai semua. Kita lihat sejarahnya justru gerejanya itu anjlok semua, saudara. Makanya mungkin Tuhan mengizinkan, saudara, Tuhan mengizinkan saudara, terjadi satu kesukaran besar, gereja akhirnya menjadi contoh bagi kita semenjak saya bilang tadi pada waktu saudara Kaisar Konstantin ya, ketika dia menjadi Kristen pada waktu itu, justru rohani gereja itu adalah menjadi yang paling bobrok pada waktu itu. Tidak peduli lagi gereja. Kalau saudara membaca dalam kitab Wahyu dalam jemaat Efesus, dikatakan bagaimana gereja itu menjadi jemaat itu ya, gereja ya saudara, kehilangan kasih mula-mulanya. Kehilangan kasih mula-mula. Jadi begitu sebetulnya kita melihat bagaimana kembali kepada kitab Mazmur tadi, bagaimana dampak daripada persembahan itu terhadap kehidupan rohani orang percaya itu sangat berperan sekali. Sehingga bagi kita, saudara, ketika kita mendengar satu tema 4 kali saya khotbah ini tentang persembahan, biarlah ini menjadi materi ini bagi saudara, materi pengetahuan rohani. Sehingga saudara ambil satu kesimpulan, ternyata betapa penting sekali menjalankan gereja itu, menjalankan persembahan yang saudara harus memandang dengan cara pandang rohani. Sehingga dalam kita mengutip dalam kitab Mazmur tadi, seorang pemazmur menceritakan bagaimana apa yang kamu lakukan dalam bait Allah. Kamu memuji Tuhan, kamu mendengar firman, kamu beritakan itu firman. Tapi dia juga tetap berkata, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Jadi sesuatu yang sangat penting, saudara. Karena kenapa saudara saya bilang? Karena kalau tidak melihat ini sesuatu yang sangat penting, berperan dalam kehidupan rohani yang sangat penting sekali, saudara, saya bisa katakan kalau kita tidak punya pengetahuan rohani ini, kita akan melihat persembahan itu rutinitas saja. Kita hanya bisa berkata begini, yang penting kan saya ke gereja, persembahan ya asal-asal saja. Nah, saudara, ini bukan persoalan besar kecilnya, saudara, tetapi saudara adalah mengenai bagaimana sikap kita melihat bahwa persembahan itu berperan penting di dalam pertumbuhan rohani kita. Amin, saudara ya. Itu sudah tangkap dulu. Nah, mari kita akan masuk, saudara, pada nasihat-nasihat. Ada berapa nasihat ini, tapi pastinya saya selesaikan hari ini karena saya sudah janjikan saya 4 poin waktu itu. Saya ingat kita bicara tentang topik persembahan. Dan sekarang masuk pada nasihat. Saya bicara juga 4 nasihat ini di dalam satu tema ini, nasihat dalam beri persembahan. Ada 4 nasihat yang kita belajar. Yang pertama begini, saudara. Ulangan 18 kita pindah di sana. Setelah saya bawa pengantar bagi saudara melalui Mazmur 96, kita baca dulu lagi baru saya masuk pada poin pertama. Ulangan 8 ayat 17 sampai 20 kita akan baca ini ya. Ulangan 8 ayat 17. Nah, mari saudara kita baca bergantian sampai ayat 20. Sebab maka janganlah kau katakan dalam hatiku, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain,
beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku peringatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa. Ayat 20. Amin. Tuhan berkati. Perhatikan saudara, nasihat pertama yang akan kita bahas mengenai persembahan, di mana Tuhan mengungkapkan melalui Ulangan 8 ayat 17 sampai 20, saudara, dia menjelaskan di sana bahwa persembahan itu sebagai bentuk, katanya, kita mengingat akan Tuhan. Kenapa kita mengingat akan Tuhan? Coba balik ke ayat 17, dia berkata begini, ayat 17 tadi. Ayat 17, maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi ayat 18 bilang, saudara, Tuhanlah. Tetapi dia berkata, tapi haruslah engkau ingat kepada siapa? Tuhan. Haleluya, saudara. Ingat kepada Tuhan tentang apa? Tuhanlah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Haleluya, saudara ya. Jadi ketika kita, sebetulnya dalam nasihat ini, ketika kita membawa persembahan, itu sebetulnya kita mengingat Tuhan. Tuhan, engkaulah yang membuat aku mendapatkan ini. Haleluya. Jemaat Tuhan di tempat ini, ketika kita mendapatkan sesuatu, ayat ini harus kita ingat. Jangan, ayat 17 tadi, jangan sampai ada di perasaan kita, pikiran kita, oh karena aku, karena kehebatanku. Bersyukur kalau kita dapat berkat. Amin, saudara. Bersyukur kalau kita dapat berkat. Tetapi setelah itu kita kalau bawa persembahan kepada Tuhan, Tuhan, aku bersyukur aku bawa persembahan untuk mengingat engkaulah yang membuat aku mendapatkan ini. Karena kalau engkau tidak membangun ini, saudara, dengan melandasi kebenaran firman Allah, kita bisa-bisa, saudara, menjadi ayat 17 tadi, saudara, oh karena saya lah. Nah, jadi ingat saudara, kita membawa persembahan, saudara, dengan saudara, dalam nasihat ini adalah sebagai bentuk mengingat akan Tuhan. Haleluya, saudara. Mengingat akan Tuhan karena dialah yang saudara, Tuhan itulah sumber segala sesuatu. Tuhan itu dia yang memberikan kita saudara, kesehatan untuk bisa bekerja. Dia beri kesehatan untuk kita berumah tangga. Dia beri kesehatan untuk kita beraktivitas. Ada orang bilang, waduh, Tuhan kasih kita oksigennya gratis. Amin, saudara. Makanya ada kalanya kita Tuhan izinkan pergi besuk orang sakit, lihat orang sakit, bagaimana membayar oksigennya begitu mahal, gitu. Nah, sehingga saudara, dari hal-hal demikian membuat kita datang kepada Tuhan. Oh, saya memberi persembahan itu bukan sekedar, saya bilang mungkin 3 minggu lalu, dia sekedar menaruh-naruh begitu. Kalau pemazmur berkata tadi, dia menjelaskan dari rumah dia sudah persiapkan itu membawa ke pelataran Tuhan. Haleluya, saudara. Jadi dari rumah, bukan sekedar tak begitu, enggak, saudara. Nah, tentu bagi kita harus memiliki satu pengertian dalam nasihat mengenai persembahan ini, saudara. Kita juga harus melandasi dengan satu pemikiran iman bahwa kita memberi persembahan kepada Tuhan itu dalam bentuk saya mengingat Tuhan adalah sumber bagi saya. Oleh karena Tuhanlah aku mendapatkan ini. Ada ayat di dalam Roma, saudara, Roma 11 ayat 36. Coba saudara baca ini. Roma 11 ayat 36. Saya baca ya. Sebab segala sesuatu adalah dari siapa, saudara? Dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Segala sesuatu apa saja yang ada pada kita, semuanya. Amin, saudara. Segala sesuatu dari Dia. Haleluya. Kita datang ibadah juga ini
Bukan berarti saudara sedang bawa uang persembahan itu saja. Roma pasal 12 juga berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Amin. Tubuh kita juga dari Tuhan, sehat juga dari Tuhan, sehingga kita mesti bawa tubuh ini juga datang kepada Tuhan. Jadi kita kembali, saudara, kita datang ibadah juga membawa tubuh kita untuk memuliakan Tuhan. Kata pemazmur tadi, untuk memuji-muji Tuhan. Karena memang tubuh kita ini juga, kita sehat itu dari Tuhan. Haleluya, saudara, dari Tuhan. Jadi kita membawa persembahan, baik persembahan saudara yang tadi saudara beri tubuh kita untuk mengingat Tuhanlah sumber segala sesuatu buat kita. Saudara, masih ayat ini saudara, dia berkata Tuhan juga di ayat 18 tadi, minta ayat 18 tadi dalam ulangan 8 tadi ya, ayat 18. Ayat 18 berkata, tapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberi kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan ini. Kita juga ingat Tuhanlah yang memberi kita kekuatan untuk memperoleh kekayaan ini, untuk mendapatkan sesuatu ini. Jadi ini nasihat bagi kita, saudara. Persembahan itu memang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan, untuk supaya kita mengingat Tuhan sumber berkat. Kita ingat Tuhanlah yang membuat kita memperoleh itu. Katanya bukan karena kekuatan kita, tapi Tuhan beri kekuatan. Amin, saudara. Tuhan beri kekuatan. Ayat ini juga berkata begini, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya. Oh, ternyata ayat ini juga berkata, di mana Tuhan bilang, karena ini perjanjian Tuhan bagi orang percaya. Jadi Tuhan menggenapi, kalaupun berarti kita, saudara, kadangkala menikmati berkat-berkat Tuhan, itu Tuhan bilang, ya karena aku menggenapi janjiku, bukan karena kitanya, karena Tuhan yang janji sama kita. Amin, saudara. Tuhan kita itu, Alkitab berkata, bukan kamu baik, bukan kamu hebat, ya karena aku berjanji. Itu dari Tuhan maksudnya, saudara. Tuhan yang berjanji itu, jadi Tuhan menggenapi. Nah, sehingga saudara, ketika kita pun datang kepada Tuhan, baik secara tubuh kita persembahkan kepada Tuhan, kita bawa persembahan, mungkin di sini menjalankan kolekte, kita juga harus berkata, Tuhan, ini karena Engkau menggenapi janji-Mu bagimu. Amin. Sehingga segala sesuatu yang kita lakukan dalam hal ini, saudara, dalam nasihat persembahan ini, kita semua melihat dari Tuhan, Oke, saya lanjut lagi. Yang kedua, saudara, nasihat yang kedua. Kalau pertama tadi, saudara, supaya mengingat, ya, mengingat Tuhan adalah sumber, ya, sumber berkat. Kita buka dulu, saudara, dalam Kejadian pasal 22. Yang kedua ini, saudara, ketika kita membawa persembahan kepada Tuhan sebagai nasihat, ini sebagai bukti ketaatan kita terhadap firman-Nya. Ini Kejadian 22 ayat 1-19, ini kan panjang tentang cerita ini, tentang Abraham, saudara, ketika Tuhan menggenapi janjinya mengenai dia dan Sarah itu akan punya anak dalam dalam umur mereka yang sudah tua itu. Dan ternyata anak itu, Tuhan berkata kepada Abraham, bahwa mana ayatnya? Persembahkanlah anak itu. Ya, nah ini nanti saudara baca ya. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu jawabnya, ya Tuhan. Ayat 2, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu. Ya, yang tunggal. Abraham punya anak disebut tunggal itu dengan Sarah, ya saudara, hanya dengan Sarah. Dia punya anak satu-satunya yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Sampai situ saja. Perhatikan, saudara, bahwa bagaimana
persembahan itu Tuhan ajarkan kepada Abraham dalam satu bentuk, saudara. Memang Abraham itu satu sisi berat, saudara. Ini anak tunggal, anak satu-satunya, dan tidak bakal lagi memang dia punya anak karena sudah tua. Saranya sudah tua, 100 tahun. Bahkan Tuhan berfirman ini pada waktu mereka umurnya sudah di atas 100 tahun. Ini bukan baru mendapat anak, sudah ada anak. Jadi 100 tahun lebih umurnya, saudara. Tuhan minta kepada Abraham persembahkan anak itu. Nah, kalau saudara melihat dari sini, saudara, bahwa kenapa Tuhan menyuruh itu sementara ini anak tunggal, anak satu-satunya. Sementara Tuhan juga sudah berjanji, Abraham melalui keturunanmu juga lah, saudara, bahwa akan memenuhi, katanya, seperti pasir di laut, bintang di langit, begitu ya. Jadi menggambarkan tentang keturunanmu akan begitu banyak. Tapi saudara, dalam hal ini Tuhan menguji Abraham. Beberapa waktu lalu mungkin sempat saya berkata, saudara harus memandang kadangkala berkat itu adalah satu ujian dari Tuhan. Tuhan kasih engkau berkat, Tuhan mau uji engkau, begitu. Jadi Tuhan kasih berkat, cuma dia mau uji. Dia mau uji. Seperti Abraham, dia kasih berkat, tapi dia mau uji. Kamu cinta berkatnya atau cinta Tuhannya? Si sumber berkat itu, begitu saudara. Tuhan uji Abraham. Nah, saya mau lihat nih, Abraham ini, dia ini cinta berkatnya atau cinta sumber berkatnya? Abraham, saudara, ketika Tuhan bilang persembahkan, saya ulang-ulang baca ayat ini. Di mana ini dia kasih tahu sama Sarah? Dia tidak kasih tahu sama Sarah mau persembahkan. Berarti dia cuma dengar Tuhan total. Dia bawalah Ishak ke Gunung Moria. Dan sampai di sana kalau kita baca sampai ayat terakhir, saudara, di mana ketika Ishak itu bertanya, Bapak, di sini sudah ada kayu bakar, begitu ya. Dombanya mana? Udah, Abraham bilang nanti Tuhan sediakan. Memang Tuhan akhirnya sediakan, tapi saudara, pada waktu belum ada domba itu, Abraham, saudara, dia bawa itu Ishak ke Gunung Moria. Dan sampai di sana dia ikat si Ishak berdiam diri. Tapi ketika dia mengangkat pisau untuk menusuk Ishak, saudara, Abraham mengangkat, Tuhan berkata, Abraham, jangan kau apa-apakan anak itu. Lihat ke belakang, situ ada domba. Karena konteksnya Tuhan mau uji Abraham. Kamu cinta berkatnya atau cinta sumber berkatnya? Jadi kita juga, saudara, membawa persembahan ini, saudara, sebagai bentuk ketaatan. Kita bukan cinta berkatnya, kita cinta sumber berkatnya. Amin, saudara. Makanya ketika kita bawa persembahan kepada Tuhan, Tuhan, ini saya mentaati Engkau karena saya cinta Tuhan. Saudara mau dapat berkat besar dari Tuhan, saudara mau tetap bawa persembahan. Kalau saudara dapat berkat besar dari Tuhan, aduh saya dapat berkat nih 1 miliar dari Tuhan. Oh, puji Tuhan. Siapa yang mau dapat berkat 1 miliar? Terus saudara mau bawa persepuluhan 100 juta? Mau bawa 100 juta? Terus saudara jadi mikir, 100 juta nanti pendetanya jadi kaya nih. Iya kan saudara? Wah, jangan. Berarti cinta berkatnya atau cinta Tuhan ya kalau begitu. Cinta berkat, dan Tuhan tidak mau. Tuhan tidak mau. Kita harus lihat seperti Abraham, cinta Tuhannya. Amin, saudara. Bukan cinta berkatnya. Kalau saudara sudah tentu cinta Tuhannya, pasti saudara cinta berkat. Tapi kalau saudara cinta berkatnya, saudara tidak akan cinta Tuhan. Itu Abraham. Nah, saudara, kita lihat juga, saudara, sebagai nasihat dalam beri persembahan adalah sebagai bentuk ketaatan kita terhadap firman-Nya atau sebagai bentuk kecintaan kita terhadap Tuhan sebagai sumber berkat. Ada satu ayat, saudara, Lukas 20 ayat 20. Lukas 20 ayat 20. Mari kita baca bergantian ya, saya dan saudara ya. Ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala pengamat mengamat-amati Yesus.
Mereka menyuruh kepadanya mata-mata yang berlaku seolah-olah orang jujur, supaya mereka dapat menjeratnya dengan suatu pertanyaan dan menyerahkannya kepada wewenang dan kuasa wali negeri. Apakah kami diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Tunjukkanlah kepadaku suatu dinar, gambar dan tulisan siapakah ada padanya? Jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Ya, sampai. Dan mereka tidak dapat menjerat dia dalam perkataannya di depan orang banyak. Mereka heran akan jawabnya itu dan mereka diam sampai situ ya. Perhatikan nih cerita ini, bagaimana orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat dikatakan ingin sebetulnya tujuan mau menjerat Yesus supaya kaisar menghukum dia. Di zaman itu saya katakan, saudara, konteks Alkitab kita dicatat adalah pada waktu Israel itu dikuasai oleh Romawi. Kaisarlah yang menguasai pada waktu itu. Dan orang Israel atau segala negara yang dikuasai oleh kaisar pada waktu itu, siapapun wajib membayar pajak kepadanya. Nah, saudara, kalau ada orang tidak bayar pajak kepada kaisar, itu adalah hukum pancung. Itu pasti mati atau digantung di kayu salib. Nah, Yesus itu, saudara, mereka coba mau menjebak, bertanya demikian. Coba, siapa tahu Yesus mau bilang tidak usah bayar pajak. Nah, gitu, saudara. Saudara bayar pajak nggak di situ? Bayar ya. Mesti bayar pajak kita, saudara ya. Mesti bayar pajak. Terus, saudara, Yesus menjawab mereka. Ketika mereka ingin menjebak Yesus, bagaimana tentang pajak? Oh, Yesus bilang, coba lihat gambar dan tulisan siapa yang ada di mata uang kamu. Oh, ini gambar dan tulisan kaisar. Ini gambarnya kaisar. Yesus bilang, bawalah kepada kaisar apa yang kamu wajib bawa. Tapi mereka juga menjawab, ada juga kewajiban bagi orang Israel Yahudi, yaitu membawa mereka punya persepuluhan ke rumah Tuhan. Jadi Yesus juga langsung bilang, karena kalau Yesus bilang juga tidak usah membawa persepuluhan, itu juga dia akan kena dengan hukum yang diterapkan oleh hukum agama Yahudi. Yesus langsung menjelaskan juga, bawalah kepada kaisar apa yang wajib kamu bawa kepada kaisar. Coba ayat 20 tadi. Coba kita baca 1, 2, 3. Lalu kata Yesus kepada mereka, kalau begitu berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Satu standar yang memang Tuhan kasih, saudara. Kalau pajak itu wajib, kalau persepuluhan ini juga itu wajib. Itu wajib. Sehingga saudara, kedua ini Tuhan sendiri mensejajarkan, saudara. Dua-dua ini namanya ini wajib, tidak boleh tidak. Sehingga saudara, tujuan daripada orang-orang Farisi tadi itu mau menjebak Yesus. Sebisa mungkin, kalau bisa dia Yesus kejebak dengan hukum pemerintah. Siapa tahu Yesus tidak suruh bayar pajak, itu langsung lapor ke kaisar, Yesus akan ditangkap. Yang kedua, jebakan mereka sekiranya Yesus melanggar hukum agama, yaitu supaya sekiranya dia berkata tidak usah bawa persepuluhan. Tapi ternyata saudara, rencana mereka Yesus sudah tahu ya, karena Yesus memang Tuhan. Tapi tentu ini sengaja Tuhan izinkan untuk terjadi supaya ditulis, sehingga menjadi tulisan sebagai firman Allah untuk menjadi pelajaran bagi kita, sehingga kita sebagai orang Kristen rata-rata saudara menjadi patokan kita. Bagaimana pajak orang Kristen? Pakai ayat ini. Tetap firman Allah bilang bawa kepada pemerintah. Begitu saudara. Jadi orang Kristen tetap bayar pajak kepada pemerintah. Amin. Kenapa saudara? Karena coba kalau rakyatnya tidak membayar pajak, ya negara ini tidak bisa dibangun. Iya kan saudara? Tidak bisa dibangun negara ini. Negara ini akan rusak. Nah, demikian juga saya bilang tadi,
Kenapa kita masih diujarkan Tuhan bawa persembahan? Ya karena kalau tidak bawa persembahan, gerejanya pasti hancur, saudara. Pasti. Bagaimana bisa mau bangun gereja? Mungkin orang bilang, wah gereja tidak usah perlu uang. Nggak bisa, saudara. Nggak bisa. Gereja bagaimana dia bisa? Entah dia mau pergi menginjil, tetap dia butuh uang, dia butuh makan. Entah dia mau berdiri satu bangunan, dia butuh uang untuk mendirikan bangunan. Gereja ini sudah diinformasikan semalam ya, sudah mau kerja bulan Maret ya Bu ya, sudah mulai dikerjakan. Kan lalu saya sudah umumkan mau direnovasi, lalu sebetulnya Desember tapi tidak keburu mau Natalan. Nah sehingga Januari dan mereka rapat putuskan Maret, dan tadi malam sudah dilaporkan Maret sudah mau dikerjain. Jadi dinaikin plafonnya, ininya diganti begitu sudah. Ya itu semua butuh uang, saudara, butuh uang. Nah sehingga kita juga melihat hal-hal begini, sehingga saudara tidak boleh menjadi satu alergi. Tidak boleh alergi, oh di gereja ini bicara persembahan nih. Tidak boleh, saudara. Justru persembahan ini saudara membuat saudara, kerohanian kita justru sangat berperan penting di dalam pertumbuhan rohani kita. Itu saudara harus pandang begitu ya. Bahkan sampai Tuhan pun memberikan satu statement seperti itu, bahkan Tuhan mensejajarkan membawa persembahan khususnya kepada Allah apa yang wajib itu seperti membayar pajak. Coba saudara tidak bayar pajak, oh saudara bisa tutup usaha saudara. Kantor saudara bisa ditutup kalau tidak bayar pajak. Begitu juga sampai Tuhan mensejajarkan itu apa yang wajib kamu bawa kepada Allah. Nah, itu Tuhannya. Oke. Sebagai bukti tadi poin yang kedua saudara, kita membawa persembahan sebagai nasihat itu sebagai ketaatan atau kecintaan kita terhadap Tuhan itu. Selanjutnya lagi sebagai sumber berkat ya. Ini hanya 4 poin, saya akan selesaikan ini dan kita akan pindah tema. Saya sudah janjikan saudara tentang kasih. Terlebih kita akan masuk dalam bulan Maret. Paskanya bulan apa ya? Maret ya? Ya Maret ya. Ya bulan Maret. Kita selesai tema kita tentang persembahan ini. Yang ketiga begini saudara. Perhatikan, kita baca dulu ayat 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 12. Bagaimana persembahan itu Tuhan menganalogikan seperti petani, bagaimana dia menabur dan satu waktu dia akan menuai. Ini analoginya seperti itu. Mari kita baca, mari bangkit berdiri dulu saudara. Di lantai bawah bangkit berdiri juga. Ayat 9 saya ayat genap saya, ayat ganjil saudara. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Jadi ini tidak bisa didapat dengan logika manusia ya. Seharusnya kan kalau memberi itu, ya orang harusnya berkurang. Makanya saya bilang Tuhan sudah menganalogikan seperti seorang petani tadi ya, dalam memberi persembahan. Kalau memberi berkekurangan, tidak ayat ini bilang. Supaya kamu malah senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan apa saudara? Malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Ayat 9 saudara. Seperti ayat dia membagikan, dia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya terangkum selamanya. Sampai ayat berapa tadi? 12 ya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Ayat terakhir, 2 baca bersama-sama. 2, 3. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Amin. Tuhan berkati, silakan duduk kembali. Jadi mari kalau saudara lihat, dari awal Tuhan menganalogikan saudara dengan saya bilang tadi seorang petani.
Karena kalau petani memang pada waktu dia bertani, ada benih, waktu dia tanam, sebetulnya kelihatannya memang petani itu jadi berkurang ya, karena kan dia sudah tabur benihnya. Tapi Tuhan berkata, justru petani itu nanti dari sananya dia menabur sananya dua karung padi ya saudara ya, padi. Nanti dia akan menuai nanti lebih daripada 2 karung itu maksudnya kan begitu kalau dianalogikan dengan pertanian. Sehingga bahkan dibilang bukan saja berkecukupan tapi malah berkelimpahan. Jadi Tuhan menganalogikan itu dalam suatu persembahan. Jadi maksud saya begini, kita juga kalau beri persembahan, saudara harus berpikirkan, saya percaya dalam memberi persembahan bukan membuat saya rugi, bukan membuat saya kehilangan, tetapi saya percaya dalam memberi kepada Tuhan yang berlandaskan firman Allah, berlandaskan iman. Saya percaya Tuhan akan memberkati. Amin saudara. Mesti bangun dengan iman. Makanya saudara, saya ulang-ulang, ketika saudara beri persembahan, tidak boleh tanpa mendasari iman kepada Tuhan. Tidak boleh saudara hanya mengambil uang di dompet main taruh saja. Saudara tentu mengambil tapi harus punya iman. Tuhan ini sahabat memberi persembahan sebagai saya mengingat Tuhan sumber berkat. Ini saya memberi persembahan sebagai kecintaan saya kepada Tuhan, bukan kepada berkatnya. Amin saudara. Ini saya memberi persembahan kepada Tuhan karena saya percaya seperti seorang penabur. Memang saya waktu datang membawa sana, saya bawa uang 50.000, kasih persembahan, di sana 10.000 persembahannya, ya pasti berkurang jadi 40.000. Tapi percaya Tuhan berkata seperti seorang penabur, nanti satu waktu engkau akan menuai. Haleluya saudara. Jadi saya selesaikan saja. Saya di mana nih mengambil ayat terakhir soalnya. Gini, saya tutup dengan begini saudara. Ayat terakhir, Lukas 8 ayat 1 sampai 3. Lukas 8. Ini yang terakhir, ini sebagai bentuk ucapan syukur lah saudara, sebagai bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Jadi memberikan persembahan sebagai bentuk ucapan syukur karena Tuhan telah memberkati kita. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Ayat 2 saudara. Ayat 3 saya, Yohana istri Kusa bendahara Herodes, Susana dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Adalah seorang, oke, ini sama kayak tadi, ini penabur. Sampai situ saja begini. Kalau saudara perhatikan, saya bilang tadi saudara sebagai nasihat memberi persembahan juga satu bentuk ucapan syukur. Perempuan-perempuan ini ada Yohana dan lain sebagainya. Mereka melayani dengan harta mereka. Ingat latar belakang mereka apa sudah dikatakan tadi? Ada di antara mereka yang sudah disembuhkan dan terikat dari roh jahat, dilepaskan dari roh jahat. Jadi karena mereka telah mengalami Tuhan, ada dalam pertolongan Tuhan, mereka akhirnya datang melayani Tuhan dengan harta mereka, kan begitu saudara. Berarti saudara, persembahan itu satu bentuk ucapan syukur, satu bentuk untuk kita memang untuk mendukung satu pelayanan. Jadi perempuan-perempuan ini mereka mendukung pelayanan Yesus pada waktu itu. Tuhan Yesus pada waktu itu ada bendaharanya atau tidak? Pada waktu Tuhan Yesus buat ada 12 murid, ada bendaharanya apa tidak? Hah? Ada bendaharanya? Berarti ada persembahan nggak waktu itu? Ada, karena ada bendaharanya. Siapa bendaharanya? Hah? Ada sekali, ya. Jadi ada bendahara.
Jadi tentu bagi kita, saudara juga melihat kalau saudara mendengar khotbah ini, kenapa? Ini memang karena topiknya kita, topik persembahan, dan saya sudah membahas 4 kali tentang persembahan ini, dan hari ini terakhir. Jadi kesimpulan sekarang adalah mari kita melihat suatu persembahan itu yang kita lakukan begitu penting peranannya akan pertumbuhan rohani kita. Amin. Pertumbuhan gereja kita. Dan saya sempat katakan tadi, saudara, ada sejarah kalau kita melihat, kalau saudara mau belajar baca sejarah gereja, saudara, bagaimana ketika kekuasaan pemerintah itu justru mendukung gereja, menopang gereja, justru gereja itu ambrol semua kerohanian. Bukan gedungnya, saudara, gedungnya itu sampai sekarang masih berdiri. Bahkan saudara, di abad keempat, yang saya bilang Kristen menjadi Kaisar Romawi itu ketika menjadi Kristen, dan Kristen itu menjadi agama terbesar menguasai dunia. Saudara, masih ada satu bangunan, kalau saudara pernah lihat, saya pernah posting itu namanya di Turki itu Hagia Sophia. Sekarang sudah diambil oleh Turki, tadinya jadi museum, sekarang jadi masjid. Itu bangunannya masih ada. Itu menjadi saudara, jadi yang dilindungi oleh dunia pada waktu itu sampai sekarang. Tapi mereka sudah rubah jadi masjid karena di Turki. Apa? Ivan sedang masuk sana. Ya. Makanya saya bilang satu waktu saudara pergi ke Turki, nanti akan dikasih lihat. Bangunannya masih ada, tapi orangnya udah tidak ada. Tidak ada Kristen, bahkan jadi masjid. Makanya saya bilang, saudara, kita bersyukur, saudara dengar tentang topik persembahan. Saya ajarkan bagi saudara, tujuan utamanya betapa peranan persembahan yang kita lakukan terhadap pertumbuhan rohani itu luar biasa. Jadi mari melihat persembahan yang sedang kita lakukan itu bagian dari pertumbuhan rohani kita. Amin, saudara. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Biarlah kebenaran firman Allah. Topik tentang persembahan saya sudah selesai. Saya membagi 4-nya pengajaran ini bagi saudara. Mulai minggu depan saya akan mengajar saudara topiknya tentang kasih. Saya akan mulai kasih itu bagaimana pada mulanya, bagaimana siapa itu kasih, dan terus saudara, saya akan mengajar saudara, mungkin juga bisa 4 kali atau 5 kali dalam topik kasih. Tapi ingat ya, saya taruh topik, nanti saya taruh tema-tema di dalam. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Mari tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati kita. Mari bangkit berdiri, kita akan langsung berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk kasih karunia-Mu bagi kami. Kami telah mendengar kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu, khususnya kami telah membahas beberapa minggu ini topik tentang persembahan. Biarlah kehidupan rohani kami terus diterangi oleh kebenaran firman Allah, sehingga Tuhan, kami adalah jemaat yang menjadi generasi Kristus yang luar biasa, yang terus membangun kerajaan-Mu di muka bumi ini, sehingga kelak Engkau datang kedua kali ya Tuhan, ada begitu banyak orang dapat diselamatkan, terlebih kehidupan kami semua masuk dalam kerajaan sorga yang kekal. Terima kasih, kami bersyukur untuk pelajaran firman-Mu bagi kami mengenai persembahan yang sudah Tuhan berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Semua yang percaya berkata amin. Tuhan berkati. Silakan duduk, saya serahkan pada yang bertugas. Puji Tuhan, semoga terberkati dengan firman Tuhan, amin. Pertama saya ucapkan terima kasih juga untuk yang bertugas pada hari ini, dari WL, Singer, tim pemain musik, tim multimedia, dan tim Asia. Dan terima kasih juga untuk Bapak Gembala yang telah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Dan terima kasih untuk setiap jemaat yang telah hadir sama-sama untuk melayani Tuhan di tempat ini. Dan untuk pengumuman yang pertama, untuk jemaat yang masih melakukan persembahan melalui online, untuk persembahan pertama atau operasional dapat ditransfer ke rekening BCA 12814555872 atas nama Bapak Didi Chandra Dinata. Dan untuk persembahan kedua atau untuk pembelian ruko dapat ditransfer ke rekening BCA digital 00093726169 dengan kode banknya 501 atas nama Bapak Aditya Sumirat. Dan untuk persepuluhan dapat ditransfer ke rekening BCA 74005165574 atas nama Bapak Yanca Manorek. Dan bagi jemaat yang telah
mentransfer persepuluhan dapat menghubungi Bapak atau Ibu Gembala untuk didoakan. Dan untuk sekolah minggu dapat ditransfer ke rekening BCA 572542670 atas nama Ibu Ida Agustin Supriyatna. Dan untuk doa puasa mingguan dimulai untuk hari Senin besok, boleh dipilih puasanya, boleh puasa Esther, Daud, Adam, atau Daniel. Dan untuk hari Rabunya jam 19.30 ada ibadah komsel, nanti untuk tempatnya menyusul, jadi boleh dicek nanti di grup GPD Kota Wisata. Dan untuk hari Jumat ada ibadah gabungan Pelprip dan WSP di gereja jam 7 malam. Dan untuk hari Sabtu ada doa pagi di gereja jam 7 sampai jam 8 pagi. Dan untuk sorenya, untuk hari Sabtu ibadah YMB-nya ini dilakukan sport day. Jadi sport day-nya bulu tangkis, untuk tempatnya di Gor Pandu, itu daerah Ciangsana. Dan jam 4 sore kumpulnya boleh kumpul di gereja, atau mungkin yang rumahnya di dekat Gor Pandu Ciangsana boleh langsung ke gornya aja gitu. Tapi kalau mau gabung berangkat bareng-bareng boleh nanti kumpul di gereja sebelum jam 4. Dan untuk hari Minggu kembali lagi untuk ibadah raya pertama jam 8 di gereja, dan jam 10 untuk ibadah anak sekolah minggu, dan untuk jam 5 sore ibadah kedua secara on-site dan online. Dan sebelum kita akhiri ibadah pada pagi hari ini ada sedikit cuplikan untuk kegiatan diakonia kita minggu lalu, kegiatan diakonia donor darah. Berikut tadi sedikit cuplikan kegiatan donor darah kita. Nanti ketemu lagi di 3 bulan berikutnya, berarti bulan Mei ya. Boleh hadir ramaikan untuk acara diakonia kita. Mungkin ada tambahan dari Bapak Gembala? Tidak ada, mari semua bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Hadir dengan kasih Kristus, Bapak Gembala berpimpin. Haleluya, haleluya. Segala puji hormat kemuliaan kami kembalikan kepadamu Tuhan. Engkau Yesus Tuhan Allah yang luar biasa, Engkau Yesus Tuhan Allah yang dahsyat dan besar. Terima kasih untuk ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena kami boleh menikmati berkat-Mu, baik di dalam pujian penyembahan kami, di dalam kebenaran firman-Mu. Kami semuanya diberkati dan kami percaya Tuhan, ketika kami melangkah keluar dari rumah-Mu ini Tuhan, kami akan siap untuk menjadi saksi-Mu Tuhan. Kami siap untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan, sehingga kehidupan kami semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, Engkau melihat umat-umat-Mu yang datang pada saat ini, maupun yang mengikuti ibadah secara online di rumah Tuhan. Segala beban pergumulan mereka kami bawa kepadamu Tuhan, baik mengenai kesehatan, mengenai usaha mata pencaharian pekerjaan, mengenai Tuhan keuangan mereka, mengenai perekonomian mereka, mengenai apapun juga kami bawa kepadamu Tuhan, karena kami tahu hanya Engkaulah Tuhan satu-satunya sumber pertolongan bagi kami. Engkaulah sumber berkat bagi kami, dan biarlah Tuhan Yesus, kami mau mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Kami hanya mau Tuhan
berpaut kepadamu, karena kami tahu hanya Engkaulah Tuhan satu-satunya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sepanjang minggu yang akan datang kami akan lewati bersama dengan Engkau. Kami memohon kepadamu kiranya Engkau terus memegang tangan kami Tuhan, terus menggenggam hidup kami Tuhan, sehingga kami selalu berjalan di dalam jalan-Mu. Tunjukkan jalan mana yang kami harus lalui Tuhan, dan selalu berperan Tuhan sebagai penuntun bagi kehidupan kami, penolong di dalam kesesakan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Teringat kami Tuhan untuk umat-umat-Mu yang saat ini Tuhan mungkin sedang terbaring sakit Tuhan. Siapapun mereka Tuhan dan apapun keberadaan mereka, saat ini kami hanya berdoa kiranya Engkau menjamah mereka, melawat mereka di dalam nama Yesus. Kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi di dalam nama Yesus. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang berbeban berat menerima kelegaan yang daripadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Bangsa negara ini juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Pemerintahan mulai dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah, kiranya Engkau terus memberikan hikmat-Mu bagi mereka. Takut akan Engkau taruh dalam kehidupan mereka, sehingga mereka Tuhan memimpin bangsa ini sesuai dengan yang Engkau mau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mau melangkah Tuhan bersama dengan Engkau. Sepanjang minggu yang akan datang, kami percaya kami akan menerima setiap janji Allah dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Kami mau menerima berkat yang daripadamu. Mari angkat kedua belah tangan kita. Haleluya. Inilah kami anak-anak-Mu ya Bapa di sorga. Mengangkat tangan kami kepadamu adalah terus pengakuan iman kami bahwa keselamatan hanya ada dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau juga yang menjadi sumber segala sumber berkat buat kami. Kami memohon memberkati kami semua dengan berkat-berkat rohani yang luar biasa. Juga mohon berkati kami semua dengan berkat-berkat jasmani secara luar biasa. Diberkatilah ya Tuhan setiap pribadi kami, rumah tangga kami, keuangan kami, pekerjaan kami diberkati oleh Tuhan. Saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, persekutuan, kuat kuasa, urapan baru yang dikerjakan oleh Roh Kudus memenuhi memberkati kita semua saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kembali menjemput kita semua. Taruh tangan di dada, naikkan pujian ini.